Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang berhasil dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ibadallah, di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbak, menghamba dirilah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Ditafsirkan oleh para ulama dalam buku-buku tafsirnya, al-yakin di dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Artinya, wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah sampai datang kepada kita kematian. Maka seorang muslim untuk menjadi orang baik sampai datang kepada dia malaikat maut. Orang muslim untuk terus salat sampai datang pada dia malaikat maut. Orang muslim harus dia menghindari perkara-perkara yang haram sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati dia harus di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Rasulullah SAW, sabarlah kalian, sabar dalam ibadah, sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW dalam telaganya. Ya ibadallah, kenapa kematian di Quran dikatakan al-yakin? Keyakinan itu sesuatu yang tidak ada keraguannya, karena semua manusia yakin pasti dia mati. Agama apapun pasti yakin dia akan mati, karena setiap orang pasti melihat di setiap hari ada yang mati. Maka itu Quran mengatakan kematian ada al-yakin. Tidak ada satu agama pun yang mengingkari kematian. Berpisahnya ruh dengan badan, semua manusia bisa melihatnya. Bahkan hewan pun tahu bahwa kematian itu pasti ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa pastilah akan merasakan yang namanya kematian. Ya ibadallah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, fakthiru dzikra hadimil ladzat. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah bagi kalian mengingat
penghancur kenikmatan, pemutus kenikmatan, yaitu mati. Karena ketika mati sudah datang, tidak ada lagi kenikmatan kecuali bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh para ulama, suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pergi ke kuburan untuk menguburkan seorang jenazah. Sampailah di kuburan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ketika itu jenazah belum dimasukkan ke dalam kuburan, karena kuburan masih digali. Mereka sedang membuat liangnya, tanah yang condong ke dalam, agar mayit dimasukkan ke dalam liang tadi. Itulah namanya liang. Ketika Rasulullah duduk di samping kuburan, maka para sahabat pun duduk di samping Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW menceritakan para sahabatnya bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh jiwa pastilah mati. Innal 'abd idza adbara ad-dunya wa aqbala 'ala Allah ja'atul malaikah wujuhu kasyams. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba, jika dia telah mati, jika dia telah aqbal al-akhirah wa adbaru ala dunya, jika dia telah berpaling dari dunianya dan dia menghadap kepada akhiratnya, maka akan datang kepada dia malaikat. Ini jika jiwa itu jiwa yang mukmin. Datang malaikat kepada dia wujuhu kasyams. Malaikat ini wajahnya bagaikan matahari yang bersinar. Ma'ah hunud. Malaikat ini membawa minyak wangi, wa kafn, wa kain kafan minal jannah, dari surga. Lalu malaikat ini duduk di kepala orang beriman tadi. Maka orang beriman tadi sudah mulai melihat ada malaikat yang datang kepada dia dengan wajah yang bersinar, wajah yang gagah, dengan minyak wangi yang di tangannya, dan dengan kain kafan di tangannya, kain kafan dari surga. Maka orang yang beriman ini, ketika dia telah melihat malaikat, maka malaikat mengucapkan kepada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ayuhan nafsul mutmain, ya ayuhan nafsul mutmain. Malaikat memanggil kepada dia dengan kalimat yang sempurna dan kalimat yang penuh dengan santun. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang yang berada pada tubuh yang tenang, Allah mengutus aku untuk menyambut ruhmu. Ukhruji ya ayuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata malaikat, wahai jiwa yang tenang, irji'i. Malaikat mengatakan kembali. Kenapa jiwa yang ketika ingin dicabut dikatakan kembali? Karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah dan tempat kembali kita adalah Allah. Seorang dikatakan kembali ketika dia pergi dan akan pulang kembali. Maka malaikat ketika datang kepada jiwa orang mukmin yang tenang dikatakan irji'i, kembali engkau. Ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah, kepada ampunan Allah, kepada keriduan Allah, kepada rahmat Allah. Ketika dia sudah dijanjikan dengan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka ketika itu jiwa yang didatangi malaikat saat itu juga dia langsung ingin keluar, rindu dengan perjanjian dengan Allah. Ketika dikatakan keluarlah engkau, rahmat Allah sedang menunggumu. Keluarlah engkau, ampunan Allah sudah menunggumu. Keluarlah engkau, bahwa Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah. Allah akan meridhoimu dan engkau akan mendapatkan sesuatu yang kau ridhoi. Ketika dia mendengar janji malaikat ini, seolah-olah dia langsung ingin keluar dari jiwanya. Maka dikatakan, jiwa seorang muslim ketika keluar dari ruhnya, ketika keluar dari tubuhnya, bagaikan tetes air yang keluar dari ceret. Perhatikan ceret. Jika ceret dituangkan semakin dituangkan, tidak akan pernah air yang tersisa, pasti air itu keluar dengan mudah. Maka jiwa mukmin, jika dia telah datang malaikat dan telah dijanjikan oleh malaikat karena Allah yang menjanjikan dia radiyatan mardiyah, dia langsung rindu, betul-betul ingin keluar dari jiwanya, maka dia keluar bagaikan tetesan air. Begitu jiwanya mau keluar, sebelum dia jatuh, langsung malaikat tadi menyambut dia dengan kain kafannya. Kain kafan dari surga. Kain kafan yang sudah dibalut dengan wangi-wangian surga. Yang dikatakan seandainya wanginya ini dicium, maka akan dicium oleh penduduk di dunia dengan ciuman yang sangat indah. Maka malaikat membungkus ruhnya dan membawa ke langit. Begitu dia naik ke langit, jiwa orang beriman ini naik ke langit, ruh naik ke langit. Kata Rasulullah SAW,
tidaklah satu malaikat yang melihat ruh itu dibawa kecuali malaikat bertanya, "Man hada?" Siapa ini? Dikatakan dan dikabarkan pada malaikat, ini adalah si fulan. Disebutkan nama dia yang terbaik, nama kehormatan dia, nama sanjungan dia. Inilah si fulan bin fulan. Maka malaikat pun mengatakan, "Salamun alaikum." Sampai dia naik ke langit ke-1, naik langit pertama. Maka dikatakan pada malaikat, "Iftahu," bukalah. Kata malaikat, "Aku tidak dulu dibuka kecuali bagi orang-orang beriman." "Siapa yang kau bawa?" "Si yang aku bawa adalah fulan bin fulan." Disebutkan namanya. Maka kata malaikat, "Assalamu alaikum," salam buat kalian. Naiklah. Naiklah dia, dibukakan bagi dia pintu langit sampai dia naik pintu langit kedua, terus dia naik pintu langit ketiga, terus dia naik sampai dia naik kepada pintu langit ke-7. Di atas pintu langit ke-7 sama malaikat mengatakan, "Man ma'ak?" Siapa bersamamu? "Fulan bin fulan." Fulan bin fulan. Malaikat seolah-olah sudah dengar namanya. Malaikat sudah tahu siapa dia. Langsung dibukakan pintu. Kenapa malaikat sudah mendengar namanya? Karena Allah jika mencintai seorang hamba, Allah umumkan namanya di langit dan Allah jadikan manusia di bumi mencintainya. Maka malaikat penjuru langit langsung membukakan pintu bagi dia. Lalu Allah mengatakan ketika di langit ke-7, Uktubu li abdi fi illiyin." Tulislah buat hambaku ini catatan-catatan yang baik fi illiyin, di surganya. Lalu Allah mengatakan, kembalikan dia ke dunia. "Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari bumilah, dari tanahlah kami menciptakan engkau. Kami akan kembalikan kau ke bumi dan kau akan dihidupkan lagi dari bumi. Maka malaikat tadi membawa ruhnya. Setelah Allah izinkan, Allah Subhanahu wa taala izinkan membawa ruhnya kembali ke malaikat, kembali ke dalam alam kuburnya. Ketika itu, ketika terpisah antara ruh dan jasadnya, dia tidak tahu dan tidak sadar ketika jasadnya sudah dibolak-balik dan dimandikan. Dia tidak tahu ketika jasadnya ketika itu sudah ditangisi oleh keluarganya. Dia tidak tahu ketika itu jasadnya sudah dimasukkan ke dalam liang, kecuali dia dikembalikan ruhnya ke dalam liang baru dia sadar. Ketika dia dikembalikan dalam liang, maka didudukkan oleh malaikat. Malaikat yang mendudukkan dia, lalu Allah berfirman kepada surga, "Ya surga, iftahil bab." Wahai surga, bukakan pintu. Maka datang angin-angin surga, datang wangi-wangian surga, datang suhu surga yang begitu nyaman bagi dia dan begitu wangi bagi dia. Lalu dia dibukakan pintu surga dan dia melihat. Apa yang dia lihat? Ternyata Allah perlihatkan bagi dia tempat duduk dia di surga. Tapi dia masih dalam kuburnya. Maka dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah." Ya Allah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Dia rindu dengan surganya. Dia rindu dengan istananya. Ya Allah, aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada dia. Malaikat ini datang dengan penampilan yang gagah, dengan harum yang begitu wangi, dengan tutur kata yang begitu santun, dengan kebaikan yang begitu lembut datang kepada dia. Maka dia mengatakan, "Man ant?" Siapa engkau? Kata malaikat, "Engkau tidak tahu aku? Aku adalah amal solehmu. Aku adalah solatmu. Aku adalah puasamu. Aku adalah zakatmu. Aku adalah sedekahmu. Aku adalah birru walidain, baktimu kepada orang tuamu. Aku adalah baikmu kepada tetanggamu. Aku adalah akhlakmu yang baik dahulu." Lalu tanya kepada dia, "Man rabbuka?" Dia mengatakan, "Rabbi Allah, Rabbani alladhi khalaqa kulla syai'." Dia langsung jawab dengan lantang, "Rabbku Allah yang telah menciptakan segalanya." "Man madinuka?" Dikatakan kepada dia, "Apa agama?" Dikatakan, "Islam." "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyina." Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahanku. "Wa man nabiyyuka?" Lalu ditanya kepada dia, "Siapa nabimu?" Dia katakan, "Muhammad bin Abdullah." Muhammad bin Abdullah. Maka jawaban ini, ketika jawaban ini terdengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di langit, "Shadaqa abdi, shadaqa abdi." Hambaku benar, dia jujur dengan jawabannya. Maka Allah perintahkan surga tadi terbuka pintunya. Dia melihat pintunya surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada tanah, "Ya tanah, ifrusu." Ya tanah, bantangkan buat dia, lapangkan buat dia.
dia mendapatkan angin surga, dia mendapatkan wangian surga, dia melihat pintu surga terbuka, lalu dibukakan bagi dia tanah yang begitu lapang, lalu dikatakan kepada dia, "Nawwimu," tidurkan dia. Dia tidur sampai datang nanti yaumul qiyamah. Itulah seorang muslim. Itulah jiwa yang mutmain. Itulah jiwa yang baik. Dia akan kembali kepada kebaikan dan dia melihat kebaikan. Adapun jiwa orang yang kufur kepada Allah, yang penuh dengan kemaksiatan, kata Rasulullah SAW, maka malaikat duduk di kepalanya. Ketika malaikat duduk di kepalanya, dia sudah melihat malaikat yang begitu bengis, begitu kasar, begitu menyeramkan. Dia sudah takut. Dia sudah takut dengan apa yang dibawa oleh malaikat itu. Maka malaikat mengatakan, "Ukhruji, keluar engkau." Orang yang jiwanya penuh dengan dosa dan maksiat, bahkan kekufuran. Orang yang jiwanya penuh dengan kecintaan dengan dunia. Berat dan sulit bagi dia meninggalkan dunia. Tidak mau dia meninggalkan dunia. Karena dia takut meninggalkan yang dia cintai. Bahkan dia takut untuk melihat malaikat yang ingin mencabut nyawanya. Ketakutan ini, kecintaan dengan dunia ini, menyebabkan dia tidak mau keluar dari dirinya. Bahkan malaikat katakan, "Keluar kau." Dia tidak mau keluar. Sampai dikatakan Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawanya dengan keras. Dicabut nyawanya dengan keras karena dia tidak mau keluar dari jiwanya. Kata Rasulullah SAW, dia dicabut bagaikan besi atau bagaikan pisau-pisau. Yang pisau-pisau ini jika diletakkan di rambut-rambut kambing, pisau yang ada air dan basah diletakkan di rambut-rambut kambing, lalu diikat, setelah itu ditarik pisau itu, seperti itulah dia dicabut nyawanya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man ra. Kata Allah dalam Quran, kalla idza balagatit taraq. Ketika sudah sampai tenggorokan nyawa mereka, wakila man raq, dia katakan, siapa yang bisa menyelamatkan aku? Dan dia menyangka bahwasannya kematian sudah dekat. Wal tafatti syaqu bisyaq. Kata Allah ketika itu, betis dengan betis di mereka bertemu. Apa maksudnya betis dengan betis mereka bertemu? Semua badan dia kram dan kaku ketika dicabut oleh malaikat. Seandainya satu betis saja yang kaku di kaki kita sudah merasakan sakit. Allah katakan, faltaqatis syaqu bisyaq wa qila man raq. Allah katakan, telah bertemunya di hari itu, ketika kematian itu datang, maka telah bertemunya syaqu bisyaq, betis dengan betis dia. Kenapa dia? Fala saddaqa wala shalla. Dahulu dia tidak sedekah. Fala saddaqa, tidak membenarkan Allah. Fala shalla, dan tidak mengerjakan salat. Allah sebutkan dalam Quran kenapa Allah tarik nyawanya dengan keras. Bahkan Allah mengatakan di Quran, walau tara idzalimuna fi ghamratil maut. Kalau seandainya kalian melihat bagaimana orang-orang zalim itu di penghujung kematiannya, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat ketika itu membentangkan tangannya, artinya mengeluarkan tangannya dengan keras. Ukhruji, keluar kamu al yauma, di hari ini kamu akan diberikan adzabul hun bima taqulun, azab yang sangat pedih terhadap apa yang kalian lakukan. Kenapa malaikat mencabut nyawa dia dengan keras? Karena dia cinta dengan dunia dan takut dengan kematian. Karena dia telah melihat bahwasannya apa yang akan dijanjikan bagi dia berupa neraka dan dia tidak mau itu. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran, walau taral ladzina kafaru, seandainya kau melihat orang-orang kafir itu, yatawaffa alladzina kafaru, kalau seandainya kau melihat orang-orang kafir itu diwafatkan oleh malaikat, maka engkau akan tahu bahwasannya yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah kabarkan malaikat itu ketika mencabut nyawa-nyawa orang yang zalim, orang-orang yang kafir kepada Allah, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul-mukul wajah mereka, memukul pantat-pantat mereka. Kenapa wajah mereka dipukuli? Kenapa pantat mereka dipukuli? Allah katakan yadribuna wujuhahum, dipukuli wajah mereka. Karena mereka enggak mau keluar. Karena mereka takut dengan keluar mereka, tapi mereka harus keluar. Mereka harus mati. Maka kata Allah, wan nazi'ati gharqa, demi jiwa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Keluarlah dia. Sampai saking sakitnya keluarlah air seninya. Keluarlah kotorannya. Keluarlah teriakannya. Keluarlah semua yang diucapkan dari kalimat-kalimat yang kotor karena jiwanya kotor. Ketika dikeluarkannya, maka tidak ada bungkus yang baik bagi dia kecuali kebusukan. Tidak ada minyak wangi yang harum bagi dia kecuali kehinaan.
Maka ketika ingin dibawa ke langit, malaikat semua menutup pintu langit, katakan kepada dia, kembali kepada dia. Maka Allah mengatakan, seperti orang-orang yang masalul ladzina kafaru, seperti orang-orang yang melakukan syirik, seperti orang yang jatuh dari langit, fatakhtafu at-tayr atahwi bihi rih fi makanis sahih. Dia dijatuhkan dari langit, lalu ditiup oleh angin yang kencang, kemudian ditabrak oleh burung-burung, kemudian disungkurkan ke tanah dan dia jatuh ke dalam kuburannya. Sampai dia dalam kuburannya, kembalikan ruh pada jasadnya. Rasulullah bercerita, kata Rasulullah SAW, maka dia duduk di jasad di kuburannya, di tempat yang gelap. Tidak ada lagi yang nolong dia, tidak ada lagi ajudan dia, tidak ada lagi pangkat dia, tidak ada lagi harta dia, tidak lagi anak dia. Yang ada antara dia kegelapan dan malaikat. Maka ketika itu malaikat mendudukkan dia dan mengatakan kepada dia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau apa yang telah engkau lakukan. Maka Allah berfirman kepada neraka, wahai neraka iftahi, wahai neraka buka, wahai neraka bukakan pintumu. Maka neraka terbuka pintunya. Dia melihat tempat duduk aja neraka, dan dia melihat panasnya neraka, dan angin neraka tiupan panasnya sampai kepada dia, dan dia sudah mencium baunya neraka. Maka ketika itu dikatakan kepada dia, man rabbuka, man rabbuka. Dalam keadaan malaikat yang datang begitu menyeramkan, begitu menakutkan, diberikan pemandangan oleh dia, pemandangan yang menakutkan, diciumkan oleh dia ciuman yang begitu menjijikkan dan bau, bahkan ditiupkan kepada dia angin yang panas. Maka ditanya kepada dia, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Gak bisa jawab. Suasana yang mengerikan, suasana yang menakutkan. Apa ini? Apa ini? Maka kata Rasulullah SAW, wa malaika ma mitraqah. Maka malaikat bersamanya mitraqah. Mitraqah itu godam. Lau duribat bihil jabal. Kalau seandainya dipukul dengan godam ini gunung, latakunu, gunung akan menjadi turab, pasir dan debu. Maka ketika dia ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia tidak menjawab kecuali maka dipukulkan mitraqah ini kepada dia. Dalam sebuah riwayat dikatakan, maka dia masuk sejauh 70 hasta ke bumi, kemudian dikeluarkan. Lalu semua makhluk mendengar jeritan-jeritannya kecuali dua, manusia dan jin. Maka terus dia seperti itu. Lalu Allah mengatakan kepada tanah, wahai tanah, dayyiqu, wahai tanah, sempitkan untuk dia. Maka disempitkan untuk dia kuburannya, sampai di antara tulang belulangnya bertemu dengan tulang belulang yang lain dan remuk dan hancur. Kemudian Allah katakan, sampai yaumul qiyamah intadiru, biarkan dia sampai hari kiamat. Ini cerita yang diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika dia duduk di kuburan sambil menunggu agar jenazah dimasukkan ke dalam kuburan. Baginda Rasulullah SAW shadiqun masduq, yang ucapannya benar. Dia itu nabi yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wahyunya. Maka orang beriman seharusnya mempersiapkan kematian sebelum dia mempersiapkan kehidupan dunia. Karena pada hakikatnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina wa sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Di dalam sebuah ayat Quran, ketika Allah menceritakan keadaan orang-orang yang didatangi malaikat atau keadaan mereka yang telah dicabut nyawanya, mereka mengatakan, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas shalihin. Ya Allah, ketika datang malaikat kepada dia ingin mencabut nyawanya, ketika dia sudah didudukkan dalam kuburannya, ketika itu yang dia minta kepada Allah cuma satu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya kau berikan aku kesempatan sedikit lagi,
Berikan aku kesempatan hidup sedikit lagi. Fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Dia minta kepada Allah bukan minta bertemu dengan istrinya. Dia minta dengan Allah bukan minta dengan hartanya. Tapi yang dia minta dengan Allah, ya Allah berikan aku kesempatan hidup sedikit saja. Fa asaddaq, aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Yang mereka minta, mereka akan menjadi orang soleh. Yang mereka minta, ya Allah berikan aku waktu untuk taubat. Yang mereka minta, ya Allah berikan aku waktu untuk kembali kepadamu. Yang mereka minta, ya Allah berikan aku waktu untuk menjadi orang yang menegakkan sholat. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak akan pernah. Jika telah datang ajalnya, la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Tidak akan pernah diakhirkan walaupun sesaat, dan tidak akan pernah dicepatkan walaupun sesaat. Inilah para ulama mengatakan kesempatan hidup dalam ibadah itulah kesempatan yang terbaik. Ketika Allah berikan kita usia 30 tahun hidup, maka itu kesempatan yang terbaik. Ketika Allah berikan kita usia 40 tahun hidup, maka itu kesempatan yang sangat besar. Ketika Allah berikan kita kesempatan 50 tahun hidup, apakah tidak ada waktu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah berikan kepada kita kesempatan hidup, maka pergunakan kehidupan kita untuk kembali beramal soleh kepada Allah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang hebat. Sehebat apapun manusia akan dimakan oleh cacing. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali kematian akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan, tidak ada yang pantas kita lupakan kecuali kita membawakan perbekalan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Perhatikan tadi ketika kita membaca dalam sebuah ayat Al-Quran, ketika didatangkan dia waltaqatis syaqqa bisyaq, ketika dicabut nyawanya, lalu apa yang terjadi? Betis dengan betisnya bertemu, semua badannya kram. Kenapa dia lakukan? Fala saddaqa wala shalla. Allah sebutkan sebabnya. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tidak sedekah, tidak membenarkan Quran, tidak membenarkan hadis, wala shalla, tidak mengerjakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, bahkan mendustakan cerita Allah, mendustakan cerita Rasul, wa tawalla, bahkan berpaling ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya. Ya ibadallah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Yang menceritakan ini semua adalah baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadiqul masduq, yang jujur, yang benar, yang diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertobat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.